Shalom, welcome to Hope Community Church. Saya Deborah, berikut HCC News untuk pekan ini. Informasi mengenai kegiatan HCC akan selalu diupdate melalui aplikasi YouTube, Facebook, dan Instagram. DC online minggu ini akan tetap berjalan melalui aplikasi Zoom. Link tersedia di kolom deskripsi di bawah ini. Stay home, stay safe, and stay connected. Saudara dapat tetap menabur bagi pekerjaan Tuhan melalui persembahan, perpuluhan, dan pembangunan setelah ibadah selesai melalui transfer ke rekening berikut ini. Online service Minggu 19 April 2020 akan dilayani oleh Pastor Henry Lo. Para orang tua dapat mendampingi anak-anak untuk mengikuti Kemi Online Service pukul 12 siang ini melalui channel YouTube Children Hope Ministry. Link YouTube tertera di kolom deskripsi di bawah ini. Demikian HCC News untuk minggu ini. Happy Sunday and enjoy the service. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali di dalam acara ibadah. Dan saya terlebih dahulu kami bertiga para WL mengucapkan Happy Passover. Today is the Victory's Day. Kita percaya bahwa Tuhan bangkit untuk menjadi penyelamat kita. Dan hari ini hari kemenangan. Mari sebelum kita memulai, kita akan masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur buat setiap perbuatanmu yang ajaib. Buat kebangkitanmu, buat kemenanganmu Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami sudah menerima kemenangan itu. Kami dijadikan umat-umat pemenang Tuhan. Di dalam setiap situasi kondisi, kami percaya kami adalah umat pemenang Tuhan. Sebab itu Bapa, kami datang kepadamu. Kami bawa seluruh keluarga kami untuk tetap memuji dan menyembah Tuhan. Memberikan yang terbaik dalam pujian kami. Memberikan yang terbaik dalam penyembahan kami Tuhan. Memberikan hormat yang tertinggi buat Allah di atas segala Allah. Tuhan di atas segala Tuhan. Dan kami bersyukur Engkau bangkit hari ini, memberikan kami janji penuh bahwa kamilah pemilik kerajaan surga. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Seluruh keluarga bersama-sama kita ucapkan amin. Haleluya. Haleluya. Anda siap untuk bangkit pada Tuhan? Mari kita angkat tangan kita meskipun Anda di rumah. Kita nyanyikan sama-sama bersama seluruh keluarga kita. Amin. Haleluya. Oh yeah. Serukan nama Yesus. Maju. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Katakan bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus.
Terpujilah namamu Yesus Tuhan. Say. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, say. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Say. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Glory. Terpujilah namamu Tuhan. Kami lebih dari pemenang. Glory. Say. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Say. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oh, oh, oh. Haleluya. Yesus Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Come on. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Say. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Glory. Oh. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja.
Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Oh, terpujilah namamu Tuhan. Engkau Allah lebih dari pemenang. Biar Tuhan pagi hari ini kami masuk di dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi Bapa. Menikmati Engkau Tuhan, mencari wajah-Mu. Dan biar kami berseru, kami berdoa, datang menyembah, memuji, memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, sujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Mari saudara Yang datang dengan yang saat ini engkau sedang melihat tayangan ini, kita datang kepada Tuhan, berseru, bersyukur, kamu berdoa kepada Tuhan menyembah, sebelum kita menerima kebenaran firman. kehadirannya. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan bersama-sama, kita katakan, hadirat-Mu memenuhiku. Amin Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Biar pagi hari ini setiap kita terima pesan ini, kita bersyukur untuk Tuhan, untuk kebangkitannya atas setiap saya dan saudara. Haleluya. Saat Terima kasih Tuhan. mencari wajahnya, Ini seruan dan doa kami. berdoa, Sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya. Haleluya, haleluya. berdoa, Amin. sujud menyembah, Dan menikmati kehadirannya. Mari sama-sama katakan, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Ini pujian doa kami kepada Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu di tempat kami saat ini, di setiap Tuhan rumah-rumah hamba-hamba-Mu. Hadirat-Mu memenuhi Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tangan saudara kepada Tuhan pagi hari ini. Katakan sama-sama. Hadirat-Mu
bersyukur kepadamu Tuhan. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sembah, 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 sembah Dia. Mari datang kepada Tuhan pagi hari. Angkat suaramu, angkat hatimu, angkat penyembahanmu yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Haleluya. Sembah, 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 sembah. Tinggikan nama-Mu. Bersyukur kami, bersyukur kami sembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya hadirat-Mu yang dimuliakan di tengah-tengah kami Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat, naikkan pujian ini kepada Tuhan. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami, setiap keluarga demi keluarga Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Biar kemuliaan-Mu hadir di tempat ini, di setiap rumah,
jemaat-Mu Tuhan. Dan biar kemurahan Bapa turun melingkupi setiap kami. Biar Engkau Tuhan, Roh Kudus ambil alih sepenuhnya waktu ini. Biar Engkau yang buka hati kami untuk mengikut Engkau. Kau buka pikiran kami untuk mengerti setiap kehendak-Mu. Dan biar hati, pikiran kami, roh, jiwa, tubuh kami menyatu di dalam Engkau. Bawa kami mengerti rencana-Mu di akhir zaman ini. Sehingga kami didapati memiliki iman dan tetap kuat di dalam kuat kuasa-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk karya-Mu di salib, untuk kebangkitan-Mu Tuhan. Kami percaya oleh karenanya kami memiliki kehidupan, hidup yang tidak akan dapat dikuasai lagi oleh maut. Kami bersyukur untuk pengharapan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk setiap janji Tuhan yang tersedia bagi setiap orang-orang yang percaya. Karena kematian-Mu, karena kebangkitan-Mu Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom buat Bapak Ibu Saudara semua yang sedang menyaksikan siaran ini dan mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai saudara di rumah saudara masing-masing beserta dengan keluarga. Dan pada hari ini kita juga tidak kebetulan merayakan, memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Kita bersyukur bahwa bukan sebuah kebetulan di momen seperti ini di mana orang-orang mengalami ketakutan, orang-orang mengalami masa-masa yang sulit berhubungan dengan wabah ini, tetapi biar berita firman pada hari ini akan memberikan kita kekuatan, pengharapan, dan membangkitkan semangat kita bahwa kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Amin. Saya ingin membuka pada kesempatan ini menceritakan apa yang saya dapat dari Tuhan, sebuah vision yang Tuhan perlihatkan melalui sebuah mimpi. Dan saya percaya bahwa di akhir zaman Tuhan sedang mencurahkan roh-Nya atas kita untuk memperlengkapi kita, menguatkan kita, mengokohkan kita, memberi kita tuntunan baik itu melalui firman Tuhan, melalui mimpi, melalui penglihatan. Satu hari saya melihat ada segerombolan orang-orang, pasukan orang-orang, dan mereka sedang membawa senjata-senjata. Gerombolan mereka sangat banyak dan yang saya rasa pada saat di mimpi itu adalah roh ketakutan begitu mencengkam ketika mereka hadir. Dan saudara, yang saya rasakan mereka sedang berjalan mencari orang-orang percaya, memanfaatkan wabah yang sedang terjadi karena mereka tahu bahwa sebagian besar orang sedang mengalami ketakutan. Mereka sedang ingin menggunakan momen itu untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Dan roh itu sangat terasa adalah roh-roh yang membawa ancaman. Roh yang ingin mencuri, membunuh dan membinasakan. Dan juga saudara, ketika mereka lewat, saya mendengar bahwa ada roh agamawi yang menyusup di dalam pasukan mereka. Tiba-tiba ada satu roh jahat yang keluar dari rombongan itu. Kemudian dia membawa satu senjata, parang saudara. Dan kemudian dia bawa itu, dia todongkan saudara senjata itu kepada seseorang yang ada di pinggir jalan itu saudara. Dan dia benar-benar mengincar kepala orang itu untuk dipenggal. Tapi waktu orang itu melihat roh itu keluar dari tengah-tengah gerombolan itu, dia mulai berdoa berbahasa roh. Dia mulai mematahkan, dia mulai berperang, dia pakai senjatanya untuk berdoa. Dia mulai mematahkan setiap roh ketakutan, roh pembunuhan, ancaman roh ketakutan itu saudara. Sambil dia memandang wajah daripada roh jahat itu saudara. Dia tidak berkedip sekalipun dan tidak berhenti doanya pada saat itu. Dan ketika roh itu mulai mendekati dia dengan pedangnya saudara, orang ini tetap berdoa. Dia tidak mau berpaling dari wajah roh jahat ini saudara. Dan apa yang terjadi? Ketika dia melihat bahwa dia tidak mampu saudara untuk menembus orang ini, dia tidak bisa mengapa-apakan orang ini, tiba-tiba saudara, dia berpaling kepada orang di sebelah orang yang sedang berdoa tadi. Ada beberapa orang di sampingnya, mereka tidak bersenjata, mereka sedang dalam ketakutan. Tiba-tiba saudara, roh itu tidak membunuh mereka, karena roh itu tahu mereka sedang ketakutan. Apa yang dilakukan oleh roh jahat itu? Roh itu melecehkan orang-orang itu saudara. Apa yang saya ingin sampaikan kepada setiap kita bahwa ketakutan itu adalah spirit, adalah roh saudara. Dan hari-hari ini
Bukan kebetulan bahwa wabah ini menyerang tidak hanya satu wilayah, tapi seluruh dunia. Apa yang coba ditimbulkannya adalah ketakutan. Orang-orang akan begitu mengalami ketakutan hari-hari ini, mengalami depresi hari-hari ini. Bahkan semua orang, saya mendengar berita bahwa orang-orang mulai mengalami penyakit-penyakit aneh, saudara, hari-hari belakangan ini. Ya, mereka tidak hanya takut dengan virus, tapi mereka juga mulai terkena yang namanya sindrom clean freak, saudara ya. Jadi mereka tidak bisa lihat debu, mereka nggak bisa lihat berpapasan dengan orang, saudara. Akan ada begitu banyak peraturan di rumah, saudara ya, yang membuat orang mengalami rasa tertekan yang lebih lagi hari-hari ini, saudara. Nah, jadi saudara, apa yang kita perlu waspadai pada hari-hari ini di akhir zaman ini adalah menjaga stamina rohani kita. Menjaga roh kita tetap terhubung dengan Tuhan. Dan pada hari ini saya ingin menyampaikan suatu berita kebangkitan. Saudara, di mana Tuhan berkata bahwa kebangkitan itu telah memberi pengharapan yang baru bagi orang-orang yang percaya di dalam nama Yesus. Mari kita mau sama-sama baca di dalam Perjanjian Baru di kitab Roma pasal 8 dimulai dari ayat 11 sampai dengan 17. Bapak Ibu perhatikan bahwa hari-hari ini kita harus memperlengkapi diri kita dengan firman Tuhan. Karena firman itu adalah pedang kita, senjata kita untuk melawan setiap tipu daya setan, untuk melawan setiap serangan yang besar yang akan terjadi di akhir zaman ini, saudara. Karena ancaman kita bukan hanya sekedar virus saja, tetapi akan datang gelombang yang lebih besar lagi untuk membuat kita, kalau kita punya senjata kita bisa melawan. Tapi kalau kita nggak punya senjata maka kita akan dilecehkan oleh kuasa kegelapan. Roma pasal 8 ayat 11 sampai dengan 17 dikatakan di sana, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saya bagi saudara dalam 3 poin besar dari ayat ini bahwa roh yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati sekarang diam di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Jadi kita tidak perlu takut, saudara. Nah, kuasa kebangkitan Kristus telah mengerjakan kepada kita sesuatu yang besar, saudara. Kuasa kebangkitan Kristus telah meninggalkan suatu pengalaman yang dalam di hati setiap orang-orang percaya. Bahwa kita hari ini dibangkitkan bukan lagi menjadi manusia biasa yang hidup di bawah perhambaan dosa. Tidak lagi diikat oleh perbudakan-perbudakan, oleh kelemahan-kelemahan yang menjadi limitasi kita, yang membatasi kita tidak bisa melakukan sesuatu. Tapi kebangkitan Tuhan telah memberi kita pengharapan baru. Telah memberikan kepada kita suatu pandangan yang jauh ke depan. Bahwa setiap kita diberikan, saudara, wewenang untuk hidup, untuk mengatasi masalah apapun, kesulitan apapun, kemustahilan apapun selama kita diam di bumi. Nah, poin yang pertama dari kuasa kebangkitan yang Yesus kerjakan, saudara. Dari kematiannya sampai kebangkitannya dikatakan roh itu diam di dalam kita untuk ikut menghidupkan kita, saudara, di akhir zaman ini. Supaya kita bersama-sama dengan Dia menyatakan kuasanya yang tak terbatas. Poin yang pertama supaya kita hidup di dalam kebangkitan itu, saudara, adalah yang pertama kita harus dipimpin oleh roh Allah.
Kita harus membiarkan roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati berdiam di dalam kita. Itu sebabnya saya berdoa pada hari ini, saudara buka hati saudara, pikiran saudara, dan mulai minta Roh Kudus berbicara lebih dalam kepada saya. Supaya saya mengerti bagaimana hidup dipimpin oleh Roh Allah. Karena kalau kita tidak dipimpin Roh Allah, kita akan celaka, saudara. Karena firman Tuhan berkata, sejak kematian Kristus di kayu salib dan kebangkitannya, saudara, terjadi pemindahan kekuasaan, terjadi pemindahan kepemilikan. Kehidupan kita manusia dimiliki sepenuhnya oleh Yesus Kristus. Karena dia sudah menebus kita, dia memberikan kita suatu kehidupan yang baru. Itu sebabnya sekarang hidup kita tidak bisa lagi dipimpin oleh pikiran kita sendiri, oleh hati kita sendiri, oleh kekuatan kita sendiri. Tapi kita harus dipimpin oleh Roh Allah. Haleluya. Sebab roh itu yang akan membuat hidup kita menjadi berarti, saudara. Dan saudara berbicara tentang dipimpin oleh Roh Allah. Kita sedang berbicara tentang sebuah proses perjalanan keserupaan dengan Kristus. Dalam proses itu, saudara, dipimpin oleh roh. Ini adalah masa transisi kita untuk melepaskan tabiat-tabiat manusia lama kita. Kedagingan-kedagingan, karena bicara tentang kematian adalah bicara baptisan, saudara. Kita dibangkitkan dengan kehidupan baru. Kita sudah harus menanggalkan manusia-manusia lama. Cara berpikir kita yang sempit, saudara. Pikiran-pikiran kita yang negatif. Keterikatan-keterikatan dengan dosa, saudara. Kelemahan-kelemahan yang menjadi batasan sehingga kita tidak bisa lewat lebih jauh dari kelemahan itu, saudara. Kita mulai tanggalkan. Kedagingan-kedagingan kita, saudara. Kita harus mulai lucuti hari lepas hari dengan cara kita mau dipimpin oleh roh. Kita mau dipimpin oleh firman Tuhan. Kita mau dipimpin oleh kebenarannya, saudara. Sebab Alkitab berkata bahwa firman Tuhan itu membersihkan kita. Firman Tuhan itu akan membuat kita mengalami pemisahan, saudara. Kita dikuduskan oleh firman Tuhan. Kalau saudara tidak suka membaca firman, kalau saudara tidak suka bersekutu dengan Tuhan, saudara tidak bisa dipimpin oleh roh. Saudara tidak bisa menikmati janji Tuhan. Mari kita cek, saudara, hidup kita selama himbauan pemerintah di rumah aja. Apa yang sudah kita lakukan di rumah? Apakah kita semakin murni di dalam iman? Apakah kita semakin bertekun di dalam doa? Semakin bertekun membaca firman? Atau justru saudara kita berkata hore, libur di rumah. Ada banyak waktu untuk kita nonton game, main game, saudara ya. Ada banyak waktu kita nonton film kesukaan kita, saudara. Kemudian saudara mulai terdengar ayam tidak lagi berkokok, saudara. Yang berkokok mama papa di rumah ngomelin anaknya, saudara. Karena anaknya libur panjang, saudara, pagi-pagi saudara bersaut-sautan, suami istri ngomelin anaknya, saudara. Apakah itu yang terjadi di rumah kita hari-hari ini? Kalau kita dipimpin Roh Allah, kesempatan hari ini kita mencari wajah Tuhan. Kita benar-benar meminta tuntunannya sehingga roh kasih menuntun kita. Hari-hari ini anak-anak tidak mengenal, sebelum ada wabah anak-anak saudara mungkin tidak mengenal siapa saudara sebagai papa mamanya. Mereka hanya ketemu ketika saudara pulang kerja, capek saudara, tidur atau sudah pergi keluar. Mereka tidak mengenal saudara dengan baik. Dengan adanya wabah ini dan dengan adanya di rumah aja saudara, anak-anak bisa mengenal saudara. Teladan apa yang saudara bisa wariskan kepada anak saudara sekarang? Engkau anak-anak yang ada di rumah, engkau mulai dikenali oleh orang tuamu, saudara. Ternyata mungkin saudara hari-hari ini engkau banyak membohongi orang tuamu. Sekarang mulai ketahuan, saudara ya, kedoknya masing-masing. Nah saudara, kesempatan hari-hari ini ada waktu masa pertobatan saudara. Tuhan memberikan kasih karunia dengan wabah ini adalah untuk kita cross check hidup kita, introspeksi diri kita. Ternyata selama ini kehidupan rohani saya tidak benar-benar berakar di dalam Tuhan. Hidup rohani kita ini cuma mengandalkan gedung gereja, saudara. Ketika kita tidak lagi bisa beribadah di gedung gereja, kembali ke rumah masing-masing, maka tidak ada ibadah di rumah. Saudara, saya dorong saudara, ini waktu kemurahan Allah, bertobatlah saudara. Supaya kita kemudian mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Beri teladan kepada anak saudara, beri teladan saudara bahwa hari-hari ini kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga mereka pun mau membaca firman, mau berdoa saudara. Nah, perbedaan yang besar antara dipimpin Roh Allah dengan yang tidak, mari kita belajar dari kisah para murid
Kalau saudara bisa telusuri memori saudara yang suka membaca firman, tentu saudara masih ingat kisah-kisah yang tertulis di kitab-kitab Injil saudara ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di sana kisah-kisah kadang ditulis merupakan pengulangan dengan penulis yang berbeda saudara. Tapi pada intinya sama. Saudara masih ingat saudara perbedaannya murid-murid sebelum kematian Yesus dan sesudah kematian Yesus saudara. Wow, saya ingat beberapa kisah dan saya ketawa geli saudara ya, melihat kebodohan-kebodohan para murid-murid ini saudara. Dan ini juga seringkali terjadi pada kehidupan kekristenan kita. Itu sebabnya kita harus menyadari hari ini kebangkitan Kristus harus membawa kita semakin dipimpin Roh Kudus. Saudara, kalau saudara ingat pernah saudara ketika Yesus sedang menyeberang Danau Galilea, dia berkata kepada murid-murid, kalian ini harus hati-hati terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Saudara, murid-murid berpikir begini, kenapa Yesus ngomong tentang roti? Apa mungkin karena kita nggak bawa roti makanya dia singgung-singgung tentang roti. Kemudian Tuhan menjadi marah. Tuhan bentak mereka, dasar kalian ini kurang percaya. Apakah saudara sudah lupa tentang 5 roti dan 2 ikan? Aku bisa buat untuk mencukupi 5.000 orang laki-laki. Dan Tuhan berkata, saya tidak bicara tentang ragi roti. Saya bicara tentang ragi orang Farisi, orang Saduki. Yaitu ajaran-ajaran mereka yang menyesatkan. Kau harus waspada. Saudara, pada saat itu mereka tidak mengerti sama sekali apa yang dikatakan oleh Yesus saudara. Dan lagi saudara, ada kisah di mana ketika cuma 5 roti dan 2 ikan. Mereka jumpai kepada anak-anak kecil untuk memberi makan 5.000 orang. Apa yang mereka katakan kepada Yesus? Mana cukup ini saudara. Ini sudah sore. Tidak ada orang bisa menjual makanan sebanyak itu untuk mencukupkan orang-orang yang hadir pada hari ini. Yesus berkata, mari bawa ke sini. Dia ucapkan syukur. Kemudian terjadi berkat. Bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki hanya dengan 5 roti 2 ikan. Murid-murid tidak mengerti tentang kuasa yang ada di dalam hidup Yesus. Saudara, meskipun pada saat itu mereka sudah melihat Yesus melakukan mujizat, tapi tetap hati mereka tidak terbuka untuk memahami tentang kuasa di dalam nama Yesus. Ada lagi saudara, ketika ada seorang ayah membawa anaknya yang sedang sakit ayan, saudara masih ingat kisah itu saudara. Dia membawa anak ini karena anak ini sudah menyebabkan rasa frustrasi kepada bapak ini saudara. Dia bawa anak itu ke murid-murid Yesus. Mereka berkerumun di situ murid-murid itu. Mereka mulai berdoa. Mereka mulai usir setannya. Mereka mulai menyatakan kesembuhan. Tapi apa yang terjadi? Anak itu gak sembuh-sembuh saudara. Maka malah makin parah. Sampai pada akhirnya sang bapak harus datang kepada sang guru. Dan berkata, guru, aku sudah bawa anak ini ke murid-muridmu. Tapi lihat mereka malah bikin tambah kacau anak ini. Dia gak bisa sembuh. Tuhan bilang apa? Saudara kepada mereka, kamu kurang percaya. Itu sebabnya kamu harus berdoa. Jenis ini hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Mereka gak bisa berdoa, mereka tidak bisa berpuasa pada saat itu saudara. Padahal yang pimpin mereka itu Yesus sendiri. Sambil saudara dengar kisah ini, saudara cek hati saudara. Saudara mungkin tepuk dada saudara dan bilang, itu saya juga saudara. Dan saya berdoa saudara bangun hari ini supaya saudara menyadari kondisi saudara. Dan cepat-cepat berbalik kepada Tuhan. Ini adalah masa kemurahan Tuhan. Kalau kita mau bertobat masih ada pengampunan. Dan saudara masih ingat saudara bagaimana ketika Yesus mau disalib saudara. Pada zaman sebelum kematian Yesus. Dikatakan saudara di Taman Getsemani. Yesus bolak-balik berdoa saudara. Supaya dia bisa menanggung penderitaan yang hebat setelah itu. Dia jumpai murid-murid saudara, apa yang mereka lakukan? Mereka semua tertidur karena capek. Sampai Tuhan bilang begini, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dan berdoa 1 jam aja. Pada saat itu murid-murid bahkan 1 jam saja saudara. Mereka gak mampu untuk bertahan dan berdoa. Mungkin sama dengan kita hari ini ya. Meskipun sudah pasca kebangkitan, bahkan kenaikan Yesus. Penyakit yang sama masih datang atas kita. Kita masih sulit untuk berdoa di rumah. Ada lagi alasan yang baru. Harus ngajar anak. Ya, harus masak. Harus lakukan A, B, dan C.
Sebelum itu pun kita punya banyak alasan untuk tidak berdoa, tidak baca firman, saudara. Bagaimana hidup kita dipimpin Roh Kudus? Dipimpin oleh Roh yang telah bangkitkan Yesus dari antara orang mati. Itu sebabnya banyak kekalahan yang kita alami. Bagaimana kita mau masuk dalam gelombang peperangan yang besar di akhir zaman kalau kita tidak memiliki kekuatan, saudara, secara rohani. Karena kita nggak mau dipimpin oleh Roh. Kita lebih suka dipimpin oleh situasi yang berkembang. Murid-murid selalu dipimpin oleh situasi yang berkembang. Ketika Yesus ditangkap, saudara, mereka mulai diinterogasi, kamu murid Yesus. Bahkan Petrus, tidak hanya Petrus, saudara, kita selalu bawa nama Petrus. Bahkan murid-murid yang lain dikatakan mereka menyangkal Tuhan. Mereka menyangkal kalau Yesus itu mereka kenal. Saudara, ini suatu hal yang sangat tragis, saudara. Sebelum kematian Yesus, bahkan murid-murid ini, saudara, mereka didapati sebenarnya tidak bersandar penuh pada Yesus. Yang mereka katakan, engkau adalah Mesias. Engkau adalah penyelamat yang akan datang. Saudara, faktanya mereka tidak bersandar, tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sebelum kematian Yesus, bahkan berakhir dengan menyangkal Yesus, saudara. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau kita tidak dipimpin Roh, maka kita akan menghadapi kelemahan-kelemahan seperti yang dialami oleh para murid-murid pada waktu itu. Mereka menyangkal Yesus. Ketika datang aniaya, ketika datang wabah yang besar, saudara, kita mulai menyangkali iman kita, saudara. Kita mulai ketakutan, kita dipimpin situasi, kita mulai mengalami ketakutan, menjadi paranoid, saudara. Kita mulai merasa gelisah hari-hari ini. Bahkan oleh karena wabah ini banyak orang tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur dengan nyenyak, saudara. Mereka bergumul setiap hari dengan ketakutan demi ketakutan. Saudara, kalau kita tidak dipimpin dengan Roh Allah, hidup kita akan mengalami kekalahan besar. Kita tidak mampu untuk melawan setan yang datang membawa ancaman, saudara. Mari pada hari ini, mari kita cek kehidupan kita. Sudahkah kita dipimpin Roh Allah hari-hari ini? Tetapi saudara, ketika saudara membaca kisah para rasul, saudara kemudian boleh melihat perbedaannya. Ketika Yesus mati di salib, saudara, dia bangkit, bahkan saudara di dalam kebangkitannya dia masih menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia mulai mencari kembali murid-muridnya yang mulai kehilangan kepercayaan. Mereka mulai mengalami suatu ketakutan, saudara. Dia datang dan saudara, dia menampakkan diri pada murid-murid. Dia ajar kembali mereka tentang kitab para nabi, saudara. Waktu mereka mulai mendengar, saudara, Yesus berbicara. Pada waktu itu mereka tidak tahu kalau itu Yesus. Dikatakan, saudara, pada saat mereka mendengar firman, hati mereka terbuka untuk mengerti setiap firman yang mereka dengar, saudara. Dan ketika, saudara, kebangkitan Yesus, dia datang kepada Petrus, saudara, yang seharian, semalam-malaman menangkap ikan tapi tidak seekor pun dia tangkap, saudara. Tuhan masih mengadakan mujizat untuk meneguhkan kembali Petrus dan teman-temannya. Kemudian saudara, Yesus masih melakukan mujizat di antara para murid. Menguatkan mereka, meneguhkan mereka, saudara. Dan pada saat Yesus naik terangkat ke surga, dicatat firman Tuhan, pada hari itu mereka itu bisa bersuka cita dengan Yesus meninggalkan mereka. Tapi pada waktu Yesus mati mereka kocar-kacir. Pada hari itu ketika Yesus mau terangkat, mereka semua bisa melepaskan dengan rasa sukacita. Dan sejak hari itu, saudara, Petrus dan murid-murid yang tidak bisa berdoa 1 jam saja, saudara. Pada hari itu di mana Roh Kudus memimpin hidup mereka, terjadi pencurahan Roh Kudus, saudara. Mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka bahkan berkumpul di loteng-loteng, di rumah-rumah mereka berdoa. Dan apa yang dikatakan Alkitab? Bahwa ketika mereka berdoa, tempat itu tiba-tiba goncang, saudara. Wow, bagaimana mungkin orang yang tidak bisa berdoa 1 jam, ketika mereka mulai dipimpin Roh Allah pada kebangkitan Yesus, saudara. Mereka bisa berdoa, sampai tempat mereka berdoa itu bisa goncang, saudara. Sampai hari ini, saya belum mendengar orang berdoa sampai terjadi goncangan besar di tempat mereka berdoa. Tapi murid-murid telah menyatakan suatu pembedaan yang besar. Mereka dipenuhi Roh Allah, saudara. Dan penyakit ayan yang mereka tidak bisa sembuhkan pada zaman sebelum Yesus mati, saudara. Pada waktu Yesus bangkit dan naik ke surga, apa yang terjadi?
Petrus, Yohanes sedang menuju ke bait suci di gerbang indah, saudara. Mereka melihat satu orang lumpuh mengemis di sana. Apa yang dia katakan, saudara? Dia cuma bilang begini, emas dan perak tidak ada padaku, tapi demi nama Yesus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah. Wow, saudara. Dalam saudara sedetik orang itu bangkit, dia bisa berjalan di atas kakinya sendiri. Mujizat terjadi, saudara. Itu perbedaan dipimpin Roh Allah dan tidak dipimpin Roh Allah. Ada satu perbedaan yang luar biasa, saudara. Ketika engkau dipimpin Roh Allah, apa yang tadinya engkau tidak bisa terobos, maka ada janji Allah di sana. Ada Roh Kudus di dalam saudara yang telah bangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ada Roh itu yang tuntun saudara untuk keluar dari kelemahan-kelemahan saudara, dari limitasi saudara, sehingga apa yang tadinya engkau tidak mampu lakukan, ketika Roh itu pimpin saudara, Roh yang bangkitkan Yesus dari antara orang mati itu pimpin hidup saudara, tiba-tiba saudara bisa lakukan sesuatu yang luar biasa. Saya dorong saudara pada hari ini, saudara terima impartasi dari firman ini, saudara. Biar firman ini yang adalah suara Allah sendiri, Roh yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, pimpin hidup saudara. Karena dia berkata saat ini dia diam di dalam hidup saudara. Biar dia pimpin saudara untuk melakukan sesuatu yang extraordinary. Saudara yang ordinary, ada Roh Allah diam di dalam hidup saudara, saudara menjadi extraordinary. Amin. Poin yang kedua, saudara. Kebangkitan Yesus telah dicatat di dalam Roma tadi yang kita baca di ayat 15 dan 16. Di sana dikatakan, sebab oleh kebangkitan Yesus, saudara, kamu tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, saudara. Itu sebabnya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan di sana, barang siapa menerima dia, barang siapa percaya kepada namanya, kepadanya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bicara tentang diberi kuasa adalah saudara dan saya, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, kita diberi hak. Kita diberi wewenang, kita diberi otoritas di dalam kehidupan ini menghadapi wabah, menghadapi masalah, menghadapi serangan dari musuh-musuh kita, menghadapi kuasa kegelapan yang siang malam meneror kita dengan ketakutan, kegelisahan, saudara. Tuhan bilang, sejak engkau terima dia sebagai Allah, kita jadi anak-anaknya, kita diberi hak untuk hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Kalau Yesus pernah mengusir roh jahat, maka kita diberi hak yang sama untuk mengusir roh jahat, melawan tipu dayanya. Kalau Yesus semasa hidupnya dia membangkitkan orang mati, maka hak yang sama dia berikan kepada setiap kita. Tentu saja saudara tidak perlu pergi ke Adiasa untuk membangkitkan setiap orang yang mati. Tetapi saudara, minimal di dalam keluarga saudara, komunitas saudara, berapa banyak orang yang sedang kematian iman, saudara. Berapa banyak orang yang sedang kematian pengharapan. Berapa banyak orang sedang kematian sukacita. Ketika saudara hadir sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah bicara tentang kita diberi tanggung jawab. Kita diberi saudara kuasa untuk menjadi pengaruh dari keserupaan kita dengan Kristus. Kita memberi pengaruh sebagai anak-anak. Karena apa yang dilakukan bapaknya itu juga yang akan dilakukan oleh anaknya, saudara. Itu sebabnya apa yang Bapak lakukan, dilakukan oleh anak. Maka kita akan tetap membiarkan pengaruh Kristus ini terus berlanjut kepada dunia di mana kita berada hari ini. Kita memberi pengaruh dunia kita dengan apa? Kasih yang pernah Kristus kerjakan. Dia memaafkan, dia mengampuni orang-orang yang berdosa. Bahkan ketika dia disalib, kata yang terakhir yang dia sebutkan, saudara. Tuhan, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bahkan kalaupun mereka tahu apa yang mereka perbuat, saudara, kita terus harus mengampuni, saudara. Kita harus belajar membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu ajaran Bapak kita, ajaran Yesus Kristus, saudara. Itu yang harus kita bawa. Karena bicara tentang anak, bicara tentang membawa pengaruh keserupaan Kristus. Saya ulang kembali. Kita memberi pengaruh kepada dunia yang sedang mengalami kematian, saudara.
Dunia yang sedang mengalami kematian pengharapan, saudara. Itu sebabnya firman Tuhan juga berkata dalam Yohanes, saudara, pasal 14 ayat 12. Barang siapa percaya kepadanya, kita juga akan melakukan perkara-perkara atau pekerjaan-pekerjaan besar yang pernah dilakukan Yesus semasa hidupnya. Bahkan lebih besar dari itu, saudara. Kita diberikan, saudara, oleh Tuhan ruang lingkup yang tak terbatas untuk kita berkarya, untuk membawa pengaruh dimanapun kita berada. Kita diberikan Tuhan otoritas dan wewenang, saudara, untuk memberikan pengaruh dimanapun kita berada, saudara. Hari-hari ini tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah di tengah krisis ini, saudara. Bagaimana cara hidup saudara merespon setiap wabah yang sedang terjadi. Bagaimana kita merespon ketika ada berita-berita negatif datang masuk ke telinga kita, saudara. Bagaimana kita menjaga panca indera kita untuk tetap terfilter, saudara. Dan tetap mempertahankan iman kita, tidak gugur iman kita. Sekalipun ada berita A, B, dan C yang menakutkan yang datang pada kita. Bagaimana kita bersikap menghadapi tekanan penderitaan yang datang pada kita. Saudara, saya ingat sekali bagaimana kisah tentang Paulus membawa pengaruh dari hidupnya sebagai anak Allah, saudara. Tadinya dia seorang yang buta, tuli, saudara, secara rohani. Dia tidak tahu, saudara, dia sedang melawan sesuatu yang tidak harusnya dia lawan, saudara. Yaitu dia melawan Allah sendiri. Dia menganiaya umat Tuhan pada waktu itu. Dia nggak mengerti, dia nggak bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah pada waktu itu. Dia tuli untuk mendengar tuntunan dan suara Tuhan. Yang dia dengar adalah suruhan orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan iri, saudara. Dengki, kebencian terhadap orang-orang percaya pada saat itu. Tapi ketika saudara Tuhan menyembuhkan dia, ketika dia mulai mendengar suara Tuhan, dia dicelikkan matanya, saudara. Pada saat itu saudara kita melihat bagaimana Paulus menjadi contoh yang luar biasa. Dia berkata, saudara, di dalam firman-Nya, saudara, dia katakan, apakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penganiayaankah? Penderitaan? Kemiskinan? Kelaparan? Saudara, dia katakan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Bahkan dia berkata, saudara, kalau aku hidup, aku harus menghasilkan buah. Kalau aku mati, aku harus menghasilkan. Adalah keuntungan bagiku kalau aku mati. Tapi kalau aku hidup, aku harus memberi buah. Saudara, suatu hari, saudara, dia ada di kota Filipi, saudara. Ketika dia sedang pelayanan di sana, ada satu roh jahat yang mengikat para bisnismen di sana, saudara, menguasai perdagangan yang ada di kota itu. Dan ketika itu, saudara, Petrus dan Silas, saudara, mereka menghardik roh itu, mereka menghancurkan roh itu, saudara. Dan kemudian para bisnismen, pedagang-pedagang yang mendapat keuntungan dari pelayanan roh jahat ini, saudara, mulai bangkrut. Mereka mulai mengalami, saudara, goncangan dalam finansial mereka. Akhirnya mereka bersepakat untuk menangkap Paulus dan Silas. Singkat cerita, saudara, Paulus dan Silas, saudara bisa baca di Kisah Rasul 16. Mereka, saudara, dimasukkan dalam penjara, saudara. Mereka dipasung kakinya. Tapi tengah malam mereka mulai memuji menyembah Tuhan. Ketika mereka mulai memuji menyembah Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Terjadi goncangan di penjara itu. Dan saudara, yang terjadi berikutnya adalah kepala penjara dan seisi keluarganya bertobat, percaya kepada Tuhan, bahkan dibaptis, saudara. Dan pembesar-pembesar kota itu yang menjebloskan Paulus dalam penjara datang sendiri kepada Paulus, minta maaf kepadanya, saudara. Saudara lihat, kalau kita anak-anak Allah yang bangkit di akhir zaman ini, tidak ada satu kuasa manapun yang akan membuat saudara bisa bertekuk lutut di hadapan Dia, saudara. Tidak ada kuasa jahat manapun yang akan membuat saudara jatuh sampai tergeletak. Bahkan penderitaan tidak akan bisa menghancurkan hidup saudara. Kenapa? Karena anak-anak Allah diberi hak, diberi wewenang, saudara. Bahkan untuk menghardik setiap badai. Kita sebagai anak-anak Allah tetap akan masuk di dalam penderitaan. Tetap juga akan terseret di dalam wabah ini, saudara. Tetapi karena kita diberi hak dan otoritas itu, makanya kita bisa, saudara, berdoa menggunakan senjata firman, melihat kepada Allah Bapa kita yang sudah memberikan kepada kita otoritas. Waktu kita berkata-kata di dalam nama Tuhan Yesus,
Dengan iman percaya, karena tanda anak-anak adalah tanda bukti imannya saudara. Dia bertindak dengan imannya saudara. Maka tidak ada satu penderitaan manapun bisa menghancurkan anak-anak Allah ini saudara. Saya tidak berkata bahwa kita tidak akan masuk dalam penderitaan. Tapi sekalipun penderitaan harus mendatangi kita, mengancam kita saudara. Tapi penderitaan itu tidak mampu untuk membuat kita sampai jatuh tergeletak. Dia tidak akan pernah menang saudara. Seperti yang saya mimpi, ketika senjata itu mulai ditodongkan ke leher orang yang berdoa itu, dia sama sekali tidak mampu untuk mengutik orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Percayakah engkau hari ini bahwa engkau adalah anak Allah, saudara? Kalau engkau anak Allah, mari mulai hari ini saya berdoa, bertindaklah saudara dengan otoritas dan wewenang, bertindak sesuai dengan hak yang telah diberikan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupanmu. Katakan kepada roh ketakutan, aku tidak takut. Sebab Tuhan tidak memberikan kepadaku roh ketakutan. Sekarang engkau roh ketakutan pergi dalam nama Yesus. Kalau engkau sedang frustrasi saudara, katakan kepada roh itu, engkau roh frustrasi, depresi, aku usir engkau pergi dari pikiranku, hidupku sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Karena kita sudah diberi hak itu. Kalau hari ini engkau bergumul dengan kelemahan sakit penyakit, saudara diberi hak saudara. Saudara usir dalam nama Yesus. Dan kalau engkau ada dalam penderitaan, katakan kepada Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Kalau kita harus melewati proses-proses kehidupan, segala perkara kita bisa tanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Sebab roh Allah, roh Tuhan, roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, ada di hidup saudara, bersaksi di dalam roh saudara bahwa engkau adalah anak Allah, kau diberi hak dan wewenang. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, bahwa kita adalah ahli waris. Saudara baca saudara di kitab Roma tadi ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, kehormatan sebagai pewaris adalah terletak pada apa yang diwariskan, saudara. Amin. Kalau yang diwariskan hutang, aduh saudara. Saudara bangga enggak saudara? Tidak terhormat sama sekali. Ya. Kalau yang diwariskan kepada saudara sakit penyakit, saudara tidak terhormat sama sekali. Tapi kalau saudara diwariskan saudara orang tua saudara, harta kekayaan yang tidak bisa habis 7 turunan, 8 tikungan, 6 belokan saudara. Saudara wow, saudara sudah bersuka cita, sudah akan bangga menjadi anak dari almarhum yang sudah meninggalkan kita. Saudara, kita akan bangga. Tetapi saudara, kehormatan orang-orang percaya terletak pada warisan yang kita terima dari Yesus. Apa warisan kita? Apakah harta kekayaan? Saudara, apakah kesenangan-kesenangan duniawi? Saudara, itu bonus. Tetapi harta yang diwariskan kepada kita yang tidak ternilai harganya, yang begitu berharga adalah jiwa-jiwa, saudara. Itu sebabnya dalam Matius 28 dikatakan, pergilah engkau, segala otoritas di bumi dan di surga, segala kuasa sudah diberikan kepadaku. Dan aku memberkati engkau untuk engkau pergi, beritakan Injil kabar baik kepada seluruh dunia. Dan jadikan mereka murid, saudara. Ajar mereka, baptis mereka, saudara. Dan dikatakan kalau mereka tidak mau menerima, mereka akan dihukum. Dan kalau di dalam penginjilanmu, pemberitaan Injilmu menjangkau jiwa-jiwa, engkau dihalangi oleh roh jahat, engkau ingin dicelakakan oleh orang-orang berniat jahat, aku memberikan engkau otoritas dan kuasa. Engkau akan menumpangkan tangan atas orang sakit, mereka akan sembuh. Dicatat dalam Markus 16, saudara. Engkau akan bahkan minum racun maut, tidak akan mati. Saudara, ini untuk misi penginjilan. Bukan saudara di rumah, saudara minum racun, saudara ya. Tapi ini hanya untuk misi penginjilan. Kalau dalam misi itu saudara harus mengalami situasi seperti itu, Tuhan menjamin saudara pemberitaan Injil saudara. Bahkan orang-orang sakit saudara tumpang tangan sembuh. Orang-orang mati bahkan dibangkitkan. Petrus yang menyangkal Yesus pada pelayanannya setelah kebangkitan saudara. Roh itu menuntun dia bahkan bisa membangkitkan Dorcas yang mati. Bahkan bayangannya menyembuhkan orang sakit. Paulus juga demikian, sapu tangan bisa menyembuhkan saudara. Ketika warisan ini saudara kita lakukan, kita terus saudara menginjil saudara. Karena Yesus datang ke bumi saudara.
dengan satu misi keselamatan jiwa-jiwa. Ketika saudara oleh niat jahat manusia dia disalibkan saudara. Dia meninggalkan proyek besar bagi setiap kita, yaitu apa? Misi jiwa-jiwa. Dan kalau kita bisa memenangkan jiwa-jiwa, kita sedang membawa persembahan. Upah yang harus diterima Yesus oleh karena jeripayanya. Selama dia hidup, dia telah melakukan sampai darah penghabisan saudara. Dia lakukan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Jadi saya ajak setiap kita, mari kita mulai melakukan misi penginjilan. Ini momen yang paling tepat untuk kita mulai memberitakan Injil. Kita menguatkan saudara, orang-orang yang kita temui saudara. Mungkin juga tukang-tukang sayur saudara. Mungkin saudara bertemu dengan sahabat-sahabat di WA saudara. Kuatkan mereka saudara. Menangkan jiwa-jiwa lagi saudara. Mulai doakan mereka saudara. Ada waktu banyak di rumah, berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa. Berdoa buat bangsa negara kita. Berdoa buat saudara apa yang menjadi misi yang diwariskan kepada kita. Supaya kita bisa menggenapkan apa yang menjadi kerinduan hati Bapa, yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Ini adalah berkat kebangkitan yang diberikan kepada kita untuk kita emban sebagai tanggung jawab, di mana kita sudah diberikan hak dan otoritas melangkah di dalam kuasa, dan dia janji dia akan menyertai kita sampai dengan akhir zaman. Jadi jangan takut Bapak Ibu, kita bersyukur pada hari ini. Saya undang para pemusik. Saya rindu untuk berdoa supaya saudara semua hari-hari ini dibangkitkan roh saudara. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, introspeksi kita pada hari ini. Apakah hidup kita sudah dipimpin Roh Allah? Apakah kita sudah menghidupi status kita sebagai anak-anak Allah? Apakah kita sudah melanjutkan warisan yang ditinggalkan Yesus pada kita, memenangkan jiwa-jiwa. Haleluya Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah yang menyaksikan siaran ini, nyanyikan pujian ini sebelum kita akan berdoa bersama-sama. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan,
Bapak Ibu, saudara bisa taruh tangan kananmu di dada. Aku berdoa Tuhan pada hari ini, biar kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, yang Engkau janjikan untuk menghidupkan, kuasa itu telah menghidupkan Yesus dari antara orang mati. Kami berdoa, kuasa yang sama sudah ada di dalam kami Tuhan. Dan biar hari ini merefresh kami kembali. Kami sadar kami juga harus dibangkitkan. Kami bangkit roh kami. Kami nyatakan roh kami bangkit Tuhan. Untuk mengerjakan tanggung jawab kami. Kami berdoa, biar roh-Mu yang pimpin hidup jemaat-Mu. Kalau hari ini ada yang mengalami sakit, Tuhan biar oleh bilur-bilur-Mu Engkau jamah dan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kalau ada masalah di dalam keluarga mereka saudara, Tuhan kami berdoa, biar Engkau lawat mereka, beri damai sejahtera-Mu Tuhan. Dan biar terjadi pemulihan di dalam rumah tangga, terjadi damai sejahtera di dalam keluarga. Kami berdoa, kalau di antara mereka sedang mengalami Tuhan kemunduran rohani, bahkan kematian rohani, mereka mengalami kelumpuhan rohani, mereka mengalami kebutaan, ketulian secara rohani. Kami berdoa sebagaimana Engkau Tuhan celikkan Paulus, Engkau buat kuasa itu membangkitkan para murid. Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus, roh yang sama hari ini memulihkan setiap saudara kami yang mengalami kematian di dalam roh mereka, yang mengalami kematian di dalam pengharapan, yang mengalami kematian di dalam kesehatan mereka. Biar pada hari ini Tuhan, roh-Mu yang kudus yang membawa sukacita, menghidupkan kembali saudara-saudara kami ini. Biar mereka mengalami kuasa kebangkitan, biar mereka mengalami pemulihan, biar mereka mengalami mujizat, untuk mereka sadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Kalau hari ini mereka sedang mengalami masa-masa terburuk karena dosa, tabiat-tabiat dosa masih mengikat mereka, mari saudaraku, Dia Allah yang penuh kasih. Mari mulai bertobat, akui dosa-dosamu, dan katakan Tuhan ampuni aku. Saudara katakan Tuhan ampuni aku. Dan kami berdoa dari tempat ini, lewat siaran ini, angkat tanganmu, dan kami berdoa mendukung Engkau. Tuhan, Engkau sudah mendengar setiap doa dari saudara-saudara kami yang menyadari mengakui dosa mereka. Lawat ya Tuhan hari ini, Engkau Allah yang mengampuni dosa mereka. Biar apa yang mereka akui sekarang mereka bertobat, dan biar Engkau memulihkan hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, Tuhan bangkitkan mereka kembali. Tuhan mengampuni dan Tuhan menguduskan mereka kembali. Di dalam nama Yesus. Kalau engkau yang bergumul dengan usaha pekerjaanmu saudara, engkau sedang mengalami ketakutan karena kehidupan finansialmu mengalami keterpurukan. Mari percaya kepada Tuhan. Dia berkata akan memenuhi. Dia akan memenuhi segala keperluan kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Dia katakan asal engkau tahu mencukupkan dirimu, Allah tidak akan sekali-kali meninggalkan engkau. Saudara kami berdoa, biar hari ini engkau dikuatkan imanmu, engkau dibangkitkan imanmu, bahwa Allah Immanuel juga menyertai engkau, menyertai masa-masa sukarmu, sehingga engkau dapat menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan. Dan kami berdoa, saudara, kiranya Tuhan memberikan engkau hikmat untuk keluar dari masa sukar ini. Tuhan beri engkau hikmat untuk dapat mengatasi masalah keuangan usaha pekerjaanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mati, bangkit dengan kuasanya, telah menyatakan kepada setiap kita, segala roh jahat, segala kuasa kegelapan, kerajaan si iblis sudah dilucuti, sudah dikalahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang dikuasai kelemahan-kelemahan oleh karena roh-roh jahat yang mengikat engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, engkau setan yang mengikat jemaat, umat Tuhan, kami usir engkau sekarang pergi dari kehidupan mereka. Biar kemenangan dari Tuhan menyertai umatmu di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari bersyukur saudara beberapa saat ini. Bersyukur sebab Tuhan baik. Dia sudah mati bangkit dan memberikan kepada kita Roh Kudus untuk menghibur, menolong, menuntun dalam kebenaran. Mari saudara aktifasi imanmu. Aktifasi imanmu. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada nama Yesus. Sebab hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan, ada jalan keluar, ada pertolongan. Karena Dia berfirman, bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur untuk kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan. Kami umat lebih daripada pemenang. Dan pada hari ini, di kesempatan ini kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami berdoa, kiranya damai sejahtera Allah menyertai hidup saudara, keluarga saudara, engkau suami, istri dan anak-anak. Engkau yang berkumpul dengan keluargamu, biar berkat damai sejahtera Allah menyertai engkau. Berkat kesehatan dan kekuatan ilahi menyertai engkau. Kiranya kuasa kebangkitan Tuhan menghidupkan engkau kembali, menghidupkan engkau. Sehingga engkau melihat pengharapan kembali, sukacita. Engkau melihat damai sejahtera Allah memimpin hidupmu. Kiranya engkau diberkati keluar masukmu. Kiranya Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Ia menyinari engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Kami berdoa, biar engkau terima berita sukacita ini, menghidupkan imanmu, menguatkan engkau, sehingga engkau dapat pergi kemanapun dan Tuhan Allah yang diam di dalam engkau, Roh yang telah bangkitkan Yesus dari antara orang mati, akan membuat engkau berhasil di dalam segala apa yang kau kerjakan. Kami percaya, kami bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang telah menerima berkat ini, kita sama-sama katakan haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.